Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Berjumpa kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Mantri Luka di sini seperti biasa kita akan membahas permasalahan-permasalahan perawatan luka yang ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka semuanya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai luka dikarenakan jatuh, ya. Di mana memang luka jatuh ataupun abrasi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan dikarenakan main sepak bola atau sejenisnya. Hal ini memang terkadang menjadi penyulit apabila luka yang dirawat kurang tepat dalam proses perawatan lukanya. Dan di minggu kemarin saya ditanya oleh Sobat Mantri Luka melalui nomor WhatsApp. Dan sebelumnya saya akan bacakan pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka yang kasusnya adalah jatuh, ya. Jadi lukanya ini dikarenakan trauma, ya. Jatuh dari kecelakaan motor. Oke, langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum dok, mau konsultasi online bisa ya? Yes, bisa ya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya dok? Itu luka habis kecelakaan kok kayak darah menggumpal. Mohon arahannya sama pengetahuannya. Dan cara mengatasinya dok, udah hampir seminggu lebih kayak gitu. Oke, ini lukanya memang sepertinya kering, ada darah menggumpal, ya, tapi biasanya sulit saat dibuat aktivitas ataupun merasakan nyeri saat ada pergerakan pada kaki. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya, ini dia kasus yang sama dikarenakan jatuh, ya. Halo dok, mau konsultasi soal luka habis jatuh. Boleh, tolong kasih sarannya. Dan lukanya ini biar cepat kering dikasih salep apa ya mas? Oke ya. Jadi sebenarnya luka ini sama-sama dikarenakan jatuh ya ataupun trauma kecelakaan dan kondisi lukanya hampir sama, yaitu luka di luar nampak kering akan tetapi masih merasakan nyeri, bengkak dan juga kesulitan dalam proses aktivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan yang efektif pada kasus luka dikarenakan jatuh ya ataupun kecelakaan, dan ini memang perlu perawatan yang tepat agar nantinya luka yang sedang dialami tidak tambah parah dan juga lama sembuhnya. Oke. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan cara perawatan terbaik, dan juga apabila ada pertanyaan dari Sobat Mantri Luka sekalian, boleh tuliskan saja di kolom komentar yang mempunyai luka-luka jatuh dikarenakan kecelakaan. Yuk kumpul di sini, simak video ini, dan apabila ada hal yang kurang mengerti, silakan tuliskan saja di kolom komentar untuk pertanyaannya. Oke? Baik Sobat Mantri Luka sekalian, seperti biasa dalam proses perawatan luka ini memang menjadi pro dan kontra. Ya, seperti apa yang saya bahas di minggu kemarin mengenai perawatan luka terbuka dan juga luka tertutup. Nah, kalau dilihat dari kasus yang saya bacakan tadi, dua-duanya ini sama kasusnya ya. Lukanya tidak ditutup. Alhasil adalah lukanya kering ya, tapi di dalamnya masih ada jaringan yang bisa memberikan efek nyeri ya, dikarenakan jaringan di dalam ini masih basah sebenarnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara perawatannya? Seperti biasa kita mulai dari mencuci lukanya. Mencuci luka merupakan suatu hal yang penting dan langkah pertama ya saat proses perawatan luka, di mana hal ini memang membutuhkan ketelatenan. Dan apabila dari Sobat Mantri Luka semuanya ingin merawat lukanya secara mandiri, saya sarankan untuk mencuci lukanya menggunakan
NaCl ya, ini. Atau biar lebih baik hasilnya dan untuk mengurangi bakteri dan mencegah infeksi boleh ditambahkan antiseptik. Ya, hal ini nantinya bisa dilakukan dua-duanya. Ya, keduanya ini bisa langsung dilakukan seperti kita cuci NaCl dulu baru diberikan antiseptik atau pilih salah satu. Ya, cukup semprot antiseptik, yes, it's okay, tidak ada masalah. Pakai NaCl saja, yes, it's okay, gak ada masalah. Ya, yang penting dicuci dengan bersih. Oke, ya, itu dia cara mencuci lukanya. Selanjutnya adalah memang dalam kondisi seperti ini kita tidak usah memaksakan untuk membuang jaringan mati. Ya, jaringan mati di sini adalah jaringan yang berwarna hitam atau berwarna kuning. Biasanya jaringan-jaringan yang hitam dan kuning ini sulit diambil apabila hanya kita gosok. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebenarnya cukup diberikan salep. Dan salep apa yang cocok? Nah, ada banyak sekali salep-salep yang biasa saya gunakan untuk luka-luka yang dikarenakan kecelakaan. Dan ini memang bervariasi tergantung kondisi lukanya. Nah, pada kasus-kasus luka yang tadi ditanyakan, contohnya adalah luka yang ada seperti gumpalan darah ya, dan mengering. Nah, ini sebenarnya cukup diberikan pelembab. Nah, pelembab dalam artian apa? Ada pelembab yang biasa dipakai ya untuk melembabkan kulit ya, yaitu kandungannya adalah Vaseline. Nah, ini silakan boleh dipakai untuk apa? Untuk melunakkan jaringan yang tadi kering seperti gumpalan darah ya. Entah itu mereknya Vaseline atau kandungannya Vaseline. Setahu saya Vaseline itu adalah kandungan ya, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan. Atau menggunakan salep. Biasanya untuk salep-salep yang saya sering gunakan adalah Mecovazin, contohnya Duoderm Gel, Bioplacenton ya. Itu silakan bisa dipakai untuk luka-luka yang masih ada jaringan mati untuk melunakkan jaringan yang kering tadi. Nah, harapannya setelah kita lunakkan jaringan tadi dengan sistem autolysis debridement, maka harapannya adalah di perawatan berikutnya jaringan-jaringan yang kering ini dapat lunak dengan sendirinya. Oke, nanti bisa dicoba. Nah, untuk luka yang kedua, di mana luka yang kedua ini masih ada kemerahan, ya, masih ada trauma yang terlihat dan juga masih ada jaringan-jaringan yang mati di kulit sekitar lukanya. Nah, hal ini bisa kita gunakan salep-salep seperti Mecovazin Red, ya, seperti Bionek, seperti Burnazin, ya, seperti silver sulfadiazin dan juga hidrogel, ya. Nah, yang menjadi hal yang paling penting di sini sebenarnya adalah yaitu luka tadi harus ditutup. Nah, kenapa harus ditutup? Ya jelas alasannya adalah untuk menghindari trauma, untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka dan juga untuk biar dia tercegah dari yang namanya infeksi. Ya, kalau lukanya kayak yang difoto tadi ya, seperti kasus tadi aman-aman saja. Contoh ada kasus luka yang dikarenakan jatuh dan kena knalpot. Hal ini beda lagi nantinya untuk secara treatment saat proses perawatan luka. Di mana memang lukanya nampaknya di luar itu tidak parah ya. Setelah dirawat, nah ternyata dalam. Nah, ingat knalpot merupakan suatu hal yang panas ya. Jadi suhu panas yang terjadi trauma saat kulit kita menempel pada knalpot tadi. Sehingga kerusakannya tergantung seberapa panas, seberapa lama, dan juga nanti jangan kaget apabila setelah dirawat ternyata kerusakannya sangat dalam. Dikarenakan trauma suhu yang sangat panas sehingga merusak ke lapisan kulit-kulit yang dalam. Nah, ini juga treatmentnya akan berbeda dan juga proses penyembuhannya akan berbeda. Ya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya silahkan tutup ya. Untuk pemilihan penutup luka yang baik ataupun dressing ataupun balutan luka yang baik untuk kasus-kasus seperti ini, saya sarankan jangan pakai kasa langsung ya. Karena banyak kasus di mana terjadi perlengketan ya. Nah, saran saya silakan nih yang paling efisien lah untuk saat ini ya, yaitu menggunakan ini yaitu Dermafic Pad. Ya, padding seperti ini. Jadi ini fungsinya adalah sebagai pengganti kasa. Ya, jadi tinggal ditempel ya atau langsung diplester atau ditambahkan kasa silahkan tidak masalah. Jadi setelah salep ya dikasih Dermafic Pad ini ya ataupun padding diukur seberapa besar lukanya lalu diplester. Ya, seperti itu. Atau setelah diaplikasikan Dermafic Pad ini lalu ditambah kasa lalu diplester. Is okay, gak ada masalah. Ya, harapannya 3 hari ke depan setelah dibuka maka jaringan yang mati tadi akan lunak dan mudah diambil. Oke ya. Nah, berapa lama Mas sembuhnya luka yang seperti ini? Nah, itu tergantung bagaimana proses perawatan lukanya. Hanya saja biasanya saya kalau merawat luka pasca jatuh ataupun kecelakaan ya, itu 2 sampai 3 minggu luka ini bisa sembuh. Dan itu memang tergantung dari bagaimana pasien perawatan dan juga bagaimana cara kita bekerja sama dengan pasien. Hal ini memang nanti menentukan seberapa lama luka tersebut bisa sembuh. Oke, mungkin itu saja ya hal yang ingin saya sampaikan perihal perawatan luka jatuh ya dari motor ataupun kecelakaan ataupun jatuh dikarenakan aktivitas-aktivitas lain, dan jangan lupa lukanya harus tetap ditutup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa terus support channel Mantri Luka dengan cara like, comment, subscribe, dan share bagi yang membutuhkan. Dan apabila ingin konsultasi boleh menghubungi nomor WhatsApp saya atau tuliskan saja di kolom komentar, atau yang ingin mereservasi perawatan luka juga boleh ya, tuliskan saja di kolom komentar atau menghubungi nomor WhatsApp saya. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.